Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua sudah klik video ini dan subscribe channel ini tentunya. Oke guys, di video kali ini saya ingin mencoba membahas sebuah kasus yang mengisahkan seorang penjahat telah membunuh 47 hingga 100 jiwa orang. Yang mana kasus ini terjadi dari negara Brazil. Lalu bagaimanakah kisah selengkapnya? Tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Let's go. Jadi gengs, nama penjahat ini bernama Pedro Rodrigues Fidelho, yang dijuluki sebagai Pedrinho Matador. Ia merupakan seorang pembunuh berantai dari Brazil, yang mana di sini ia mengincar serta membunuh penjahat lainnya. Pedro sendiri lahir di sebuah peternakan di Santa Rita do Sapucaí, Brazil, pada tanggal 17 Juni 1954. Ia lahir dengan memiliki cedera di tengkorak kepalanya. Hal ini terjadi karena semasa ia masih dalam kandungan, ibunya pernah ditendang oleh ayahnya. Wow, coba kalian bayangkan guys, seberapa keras tendangan ayahnya hingga menyebabkan cedera di tengkorak kepalanya Pedro. Kemudian, saat Pedro masih kecil, ia sering mendapatkan kekerasan fisik dari ayahnya. Hingga pada saat ia berusia 13 tahun, ia sudah memiliki hasrat untuk membunuh. Hal ini dibuktikan dengan pada suatu ketika, gengs, Pedro sedang berkelahi dengan sepupunya. Dan dalam perkelahian tersebut, Pedro berencana membunuh sepupunya tadi dengan cara mendorong sepupunya itu ke dalam mesin penggiling tebu. Seperti yang kita ketahui bahwa mesin penggiling tebu itu kan biasanya dipakai untuk mengepres tebu hingga keluar air tebunya, gengs. Nah, itu adalah percobaan pembunuh yang dilakukan oleh Pedro, gengs. Namun dalam aksi pembunuhan ini, aksinya gagal, gengs. Kemudian saat ia berusia 14 tahun, Pedro pernah mencoba membunuh seorang wakil wali kota Alfenas. Wakil wali kota tersebut dibunuh karena telah memecat ayahnya. Jadi, ayahnya itu bekerja sebagai satpam, guys, ataupun penjaga di sebuah sekolah menengah atas. Dan di situ ayahnya dituduh telah mencuri makanan dari dapur, guys. Wakil wali kota itulah yang tadi memecat ayahnya. Pedro yang mengetahui bahwa ayahnya telah dipecat oleh wakil wali kota tersebut, Pedro menjadi marah dan dia pun membunuh wakil wali kota tadi dengan sebuah senapan milik kakeknya di balai kota, gengs. Dan 1 bulan kemudian pun Pedro mengetahui siapa pencuri makanan. Dan setelah Pedro mendapatkan pencuri sebenarnya, ia langsung membunuh pencuri itu, gengs. Dan setelah itu Pedro pun berlari dan bersembunyi ke daerah Mogi das Cruzes di Sao Paulo. Setelah Pedro sampai di sana, ia malah menjadi-jadi, guys. Ia melakukan aksi perampokan. Selain itu, gengs, Pedro juga dikabarkan telah membunuh seorang pengedar narkoba selama ia melakukan aksi perampokan, guys. Jadi di Sao Paulo itulah Pedro juga bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Maria Aparecida Olimpia. Setelah ia mengenal lebih dekat dengan si Maria, dan ia pun langsung bertunangan dengan Maria. Namun sayangnya di sini, guys, lagi bahagianya dia dengan Maria, musibah pun datang, guys, yang mana kekasihnya ini telah dibunuh oleh sekelompok geng, guys. Pedro yang mengetahui kekasihnya telah meninggal dibunuh oleh kelompok geng tadi, ia pun menjadi marah dan langsung mengatur strategi, mengajak teman-temannya tadi untuk mencari kelompok geng tersebut. Dan alhasil pun Pedro berhasil mendapatkan serta membantai semua kelompok geng tersebut, guys. Nah, setelah peristiwa pembantaian itu terjadi dan berlanjut beberapa bulan kemudian, Pedro juga mendapatkan kabar bahwa sepupunya yang perempuan itu telah dihamili oleh cowoknya sendiri. Dan Pedro pun langsung menjumpai cowok tadi dan ia meminta pertanggungjawaban dari si cowok sepupunya itu. Namun si cowok ini tidak mau melakukan tanggung jawab, guys. Dan seperti yang telah kita bayangkan, guys, ya, pasti Pedro langsung membunuh cowok itu, gengs. Nah, itu adalah pembunuhan yang ketiga yang dilakukan oleh Pedro. Kemudian ada cerita pembunuhan ketiga lagi, guys, yaitu Pedro membunuh ayahnya. Kabarnya karena ayahnya ini telah menikam ibunya hingga tewas, guys. Hingga ayahnya masuk ke dalam penjara. Pedro pun mengetahui berita mengenai ibunya meninggal dan ia langsung
pergi ke tempat penjara ayahnya. Sampainya di sana, guys, Pedro menikam ayahnya sebanyak 22 kali, guys. Nah, yang lebih ngerinya lagi, guys, Pedro setelah menikam ayahnya sebanyak 22 kali, ia pun juga mengambil jantung ayahnya serta dikunyah-kunyahnya. Setelah kejadian pembunuhan ayahnya itu, Pedro terus melakukan aksi pembunuhannya itu, guys. Dan hingga pada tanggal 24 Mei 1973, Pedro pun ditangkap oleh pihak kepolisian, guys. Setelah ia berhasil ditangkap, pada suatu ketika ia akan dibawa oleh mobil polisi, guys. Saat ia dimasukkan ke dalam mobil polisi, kebetulan dalam mobil tersebut ada 2 orang narapidana, guys. Salah satunya itu adalah penjahat pemerkosa, guys. Itu ketika polisi ingin mengecek mereka bertiga tadi, guys, polisi kaget, guys, karena 2 penjahat tadi sudah tewas gitu di tangan Pedro sendiri, guys. Di sini ia membunuh langsung 2 penjahat tadi, guys. Lalu ketika ia dalam penjara, guys, Pedro juga melakukan aksi pembunuhan. Ia membunuh tahanan lain berjumlah 47 orang, guys. Hingga pada tahun 2003, ia pun akan dibebaskan, guys. Namun permintaan tersebut ditolak, guys, sebab pembunuhan itu dilakukan dalam penjara, guys. Lalu pada tanggal 24 April 2007, Pedro pun resmi dibebaskan. Namun sayangnya, pada tanggal 15 September 2011, Pedro kembali ditangkap, guys, di rumahnya. Hal ini disebabkan karena ia telah melakukan kerusuhan serta perampasan kebebasan di penjara di Sao Paulo. Dan akhirnya Pedro pun dihukum selama 128 penjara, guys. Namun karena ia pernah melakukan pembunuhan di dalam penjara, jadi masa hukumannya pun ditambah menjadi 400 tahun, guys. Akan tetapi, hal itu tidak bisa diteruskan, guys, karena dalam peraturan Brazil, masa hukuman untuk narapidana maksimalnya adalah 30 tahun penjara, guys. Ya, jadi Pedro pun dihukum selama 40 tahun penjara, guys. Dan pada tahun 2018, ia pun resmi dibebaskan. Nah, Pedro setelah dibebaskan, guys, ia berubah total hidupnya, guys, dan ia dikabarkan telah menjadi YouTuber sukses, guys. Dan di dalam channel itu ia menceritakan pengalaman hidupnya selama menjadi pembunuh. Dan dalam channel tersebut ia juga mengedukasi kepada penontonnya bahwa jangan melakukan pembunuhan karena pembunuhan itu tidak boleh dan sangat-sangat tidak baik, guys. Oke, guys, itulah kisah sedikit seorang pembunuh yang bernama Pedro yang dikenal dengan Pedro Matador. Ia telah membunuh 47 hingga 100 nyawa, guys. Wow, keren banget, guys, ya. Dan juga gokil lah tentang kisah ini. Bagaimana pendapat kalian dengan cerita ini? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua sudah nonton video ini sampai selesai. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan juga informasi yang kurang bagus. Saya undur diri dan juga terima kasih buat kalian semua sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.